belum sesat, masih belum sesat, masih agak miring, sedikit miringnya. Itu ada tokoh, bahkan saya dengar-dengar dia itu mursyid thariqah, kan berarti Ahlussunnah. Ketika saya bertamu pada dia itu, dia mengatakan, Ustaz, saya ini katanya tetangga saya ini Muhammadiyah, padahal saya tidak. Coba itu, mulai ngomong, loh kenapa? Karena saya ini kalau tarawih itu 8 rakaat. Itu memang dari orang tua saya, begitu. Nah, dia itu tarawih 8 rakaat. Jadi hanya Wahabinya satu kan? Hanya Wahabi dalam bab tarawih saja. Kalau tarawih ya Ahlussunnah berapa rakaat? Saya nggak tahu, jangan-jangan ada yang 8 di sini. Kalau ada yang 8 jangan ngaku. Dia mengatakan itu. Coba ini mau ngajak saya sebenarnya itu. Makanya saya katakan ya pantas, karena memang terawihnya Muhammadiyah 8 rakaat. Saya katakan gitu. Nah Ustaz katanya. Nah ini mulai ini. Menurut Ustaz ini katanya lebih afdal mana terawih 8 rakaat dengan 20 rakaat? Coba. Karena saya tidak mau debat, saya tahu kok mau debat. Ini saya katakan terawih itu kan sunnah. Ini terawih itu sunnah. Orang terawih 8 rakaat ya bagus, 20 rakaat ya bagus. Tidak terawih bukan tidak jelek. Yang jelek itu orang tidak terawih menyalahkan orang yang terawih itu jelek. Sudah ada terawih sendiri menyalahkan orang terawih. Saya pura-pura itu tidak paham, tapi dia memaksa. Yang saya maksudkan Ustaz, terawih 8 rakaat dan 20 rakaat yang lebih afdal itu yang mana? Coba itu. Maksud saya itu kau pakai uslubul hakim. Tadi baru ada uslubul hakim kan dibelokkan pura-pura tidak paham. Tapi dia memaksa. Oh, jadi yang lebih afdal berapa? Antara 20 dengan 8 menurut saya. Iya Ustaz. Kalau menurut saya 20 lebih afdal. Karena coba Fatihahnya 20, ini hanya 8 kan berarti kurang. Ini ada Fatihah 12, Fatihahnya 12. Satu huruf Fatihah berapa pahalanya? Ini kehilangan 12 Fatihah. Kemudian kehilangan berapa sujud, berapa rukuk. Kalau menurut saya 20 lebih afdal itu sudah. Saya ingin tahu. Akhirnya baru dia keluar. Ustaz, kalau kita lihat ke hadis. Kalau sudah kembali ke hadis itu adalah Muhammadiyah. Faham kamu? Kalau Ahlussunnah kan tidak kembali ke hadis kan? Kembali ke apa kira-kira? Saya jawab. Kalau Ahlussunnah itu tidak kembali ke hadis, tapi kembali ke kitab, bukan hadis, tapi ke kitab. Paham? Kamu cari di kitab, tidak ada terawih 8 rakaat itu. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, dan Fathul yang lain. Ada 8. Jadi kita Ahlussunnah itu kembali kepada kitab-kitabnya ulama, tapi bukan kitab kuning. Kitab apa? Saya tidak mau mengatakan kitab kuning, karena kitab kuning itu datang dari orang liberal untuk ngeritik kitab-kitabnya ulama itu, sehingga mereka mengatakan perlu diputihkan. Jadi perlu kitab mereka, karena kitabnya ulama sudah tidak relevan kata mereka. Atau mereka ijtihad langsung ke Quran hadis, tapi bukan Wahabi ini. Wahabi sih lumayan. Kalau liberal ini bukan aliran, tapi paling berbahaya. Itu sudah. Kalau lihat hadis Ustaz katanya,
Yang terawih 8 itu kan dari Rasulullah. Kalau 20 itu dari Sayyidina Umar kan kalau di hadis susah. Nah coba ini mulai ya. Kalau ini sekarang tidak bertanya kepada saya, memberitahukan, mau idhah dari hasanah kepada saya. Makanya loh, jadi yang dari Rasulullah itu 8, dari Sayyidina Umar 20. Wah iya, kalau di hadis kan gitu. Oh, jadi gitu. Jadi Sayyidina Umar kok cek beraninya nambah syariat ini. Kok berani Sayyidina Umar? Ini dari 8 kok ditambah 12. Kan nambah syariat. Tidak begitu, tidak begitu. Kalau tidak begitu bagaimana? Dari Rasulullah 8, lalu Sayyidina Umar menetapkan 20. Tapi tidak nambah. Bagaimana kalau tidak nambah? Bagaimana? Bertanya. Tidak bisa jawab. Baru dia tanya sungguhan. Kalau tadi tidak ngetes. Jadi kalau menurut Ustaz itu bagaimana sih sebenarnya? Itu tanya sungguhan. Nah, setelah tanya sungguhan, saya katakan, nah, kalau urusan ini urusan hadis bukan saya. Tidak mampu saya urusan hadis. Kalau urusan Pak Hadis bisa mampu. Jadi kalau menurut keterangannya ulama begini. Saya jelaskan tentang Rasulullah tidak pernah menambah dari 11 rakaat. Itu bagaimana komentar ulama. Tapi saya tidak perlu disampaikan di sini. Karena panjang itu. Pokoknya saat itu, setelah itu dia mengatakan, "Loh, Ustaz mau keterangan di mana ini? Di mana keterangannya ini?" Akhirnya saya katakan dia sudah ini saja. Kalau saya nanti pulang ke rumah, saya punya kesempatan, akan saya tulis atau akan saya kirimkan kepada kamu sumbernya yang jelas. Itu sudah. Nah inilah. Jadi mereka itu bagaimana mau taubat, mengajak orang untuk sama-sama sesat karena dianggap itu yang paling benar. Nah itulah yang disenangi oleh setan.